Oke. Sedangkan untuk pertanyaan yang jawabannya harus berupa informasi, maka di depannya harus ada kata tanyanya ya. Kata tanyanya ditaruh di depan. Setelah kata tanya adalah have atau has, kemudian ditambah subjek plus kata kerja ketiga. Jadi kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja ketiga. Ya, kata kerja ketiga itu kemarin kalau kita belajar tentang pembagian kata kerja, ada kata kerja dasar atau basic verbs, kata kerja pertama first verbs, kata kerja kedua second verbs, kata kerja ketiga third verbs, dan kata kerja ing ya. Contohnya go yang artinya pergi, itu kata kerja dasarnya adalah go, kata kerja pertamanya adalah go atau goes, tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya they, we, I, dan you kita pakai go. Kalau subjeknya he, she, it kita pakai goes. Ya, itu untuk simple present ya, kata kerja pertama. Kemudian kata kerja keduanya went, ini untuk simple past tense, dan kata kerja ketiganya adalah gone. Sedangkan kata ing-nya adalah going ya. Study yang artinya belajar, kata kerja pertamanya study atau studies. Kata kerja keduanya studied, kata kerja ketiganya studied. Ya. Teach yang artinya mengajar, kata kerja pertamanya adalah teach atau teaches, ya tergantung subjeknya sekali lagi. Kata kerja keduanya adalah taught, jadi ini cara membacanya taught ya. Dan kata kerja ketiganya adalah taught, juga sama ya. Sedangkan kata kerja ing-nya adalah teaching. Ya. Kemudian think yang artinya berpikir, ya. Kata kerja pertamanya adalah think atau thinks, ya. Kata kerja keduanya adalah thought, kata kerja ketiganya juga thought ya. Jadi ini cara membedakannya. Ini cara membacanya thought. Kalau ini cara membacanya thought. Jadi ada seh ya. Kalau mungkin yang kalian muslim yang belajar ngaji, ini suara dari mana nih? Oke. Ayo dihidupkan kameranya. Ya, tidak respon ya. Oke, I'm going to remove Ayu. Mana ya? Oke. Fernandinus, Rebu. Oke, I'm going to remove you if you don't. Alright. Ya, karena belajar online ya harus you have to appear online ya. Oke. Jadi ini cara membacanya thought, sedangkan ini membacanya thought ya, huruf seperti kalau kalian ngaji alif, ba, fa. Jadi ini cara membacanya seperti huruf sta. Thought. Thought, kalau ini thought. Thought, thought. Thought itu kata kerja kedua dan ketiga mengajar, sedangkan thought adalah kata kerja kedua dan ketiga dari think, yang artinya berpikir ya. Kemudian kata kerja ing-nya adalah thinking ya. Thinking. Ya, be atau to be itu kata kerja pertamanya adalah is, am, dan are. Kata kerja keduanya adalah was dan were. Kata kerja ketiganya adalah been, dan kata kerja ing-nya adalah being ya. Ya, dan seterusnya. Wah, ini banyak sekali kata-katanya. Intinya nanti yang kita gunakan adalah kata kerja ketiga ya, yang third ya untuk present perfect. Oke. Ini adalah rumusnya. Oke. Sekarang fungsinya. Oke. Fungsinya ini ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 fungsi dari present perfect. Fungsi yang pertama adalah nanti diingat-ingat karena nanti saya akan bertanya kepada kalian artinya dan terjemahannya. Fungsi dari present perfect yang pertama adalah to describe an action or situation that started in the past and continues in the present. Jadi fungsi present perfect adalah digunakan untuk menjelaskan kejadian atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut di masa sekarang. Itu fungsi yang pertama. Ya, misalnya ada kalimat I have lived in Bristol since 1984. Jadi saya sudah tinggal di Bristol. Bristol itu nama sebuah kota di Inggris kalau nggak salah ya. Saya juga nggak tahu Bristol. Yang jelas bukan di Kupang ya. Di Kupang tidak ada kota Bristol. Sejak tahun 1984. Artinya sejak tahun 1984 sampai sekarang saya tinggal di Bristol.
Ya, jadi dimulai di masa lalu dan berlanjut di masa sekarang. Ya, makanya pakai present perfect. I diikuti have, terus live, kata kerja ketiganya adalah lived. Ya, oke, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari present perfect adalah to describe an action performed during a period that has not yet finished. Ya, jadi digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang dilakukan dalam satu kurun waktu atau satu periode that has not yet finished, yang belum selesai. Ya, misalnya, she has been to the cinema twice this week. Dia sudah pergi ke sinema itu bioskop, 2 kali minggu ini. Ya, this week-nya isn't over yet. Jadi minggu ininya belum berakhir ya. Jadi dia sudah pergi ke bioskop 2 kali minggu ini. Misalnya satu minggu itu kan dimulai dari hari Senin sampai hari Minggu ya, atau dari Minggu sampai hari Sabtu dan sebagainya. Berarti minggu ini umpamanya dari hari Senin kemarin sampai hari ini hari Kamis saya sudah pergi ke bioskop 2 kali. Nah, minggu ininya kan belum selesai. Nah, maka untuk mengungkapkan kalimat itu, maka saya menggunakan present perfect. I have been to the cinema twice this week. Saya sudah pergi ke bioskop 2 kali minggu ini. Ya, itu fungsi yang kedua. Diingat-ingat ya terjemahannya. Nanti saya tanya ini artinya apa. Oke, berikutnya. Fungsi dari present perfect yang ketiga adalah to describe a repeated action in an unspecific period between the past and now. Jadi digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang berulang dalam kurun waktu yang tidak disebutkan, ya, antara masa lalu dan masa sekarang. Jadi ini yang membedakan present perfect dengan simple past tense. Jadi kalau simple past tense itu waktunya specified atau disebutkan, jelas. Umpamanya saya mengunjungi Portugal minggu lalu, ya, itu minggu lalu kan disebutkan, maka kita pakai simple past tense. Tapi ketika saya berkata saya pernah pergi ke Portugal, maka waktunya kan tidak disebutkan di situ, ya, maka kita pakai present perfect. Ya, begitu juga untuk ini ya. Maka contoh kalimatnya adalah we have visited Portugal several times. Saya sudah pernah mengunjungi Portugal selama beberapa kali ya, beberapa kali. Jadi kan tidak disebutkan waktunya. Kapan? Tidak disebutkan. Jadi kita pakai present perfect. Alright. Kita sidak lagi yuk yang tidak appear di kamera. Oke, Adi Farhan, I'm going to remove. Oke. Ferdinand Dinus. Oke. Ini muridnya sedikit ini. Jadi kalau saya banyak ribut semakin sedikit lagi ya. Ya. Mandar dihidupkan terus. Jangan ghosting ya, jangan mengghosting saya. Oke, itu fungsi yang ketiga ya. Fungsi yang keempat. Ya, jadi present perfect digunakan untuk menjelaskan an action that was completed in the very recent past, expressed by just. Jadi digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah selesai in the very recent past, yang baru saja terjadi, ya, baru saja terjadi. Biasanya menggunakan kata just yang artinya baru saja. Misalnya, I just finished my work. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya. Ya, itu fungsi yang keempat. Fungsi yang kelima dari present perfect. Present perfect is used to describe, digunakan untuk menjelaskan an action when the time is not important. Digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian ketika waktunya tidak penting. Ini hampir mirip dengan fungsi yang ketiga ya. Fungsinya nggak penting atau tidak disebutkan. Waktunya tidak penting atau tidak disebutkan. Misalnya, he has read War and Peace. Dia sudah pernah membaca buku yang berjudul War and Peace. Kapan? Tidak disebutkan. Ya, karena tidak disebutkan, maka kita pakai present perfect. Ya. Kalau waktunya disebutkan, kita pakai simple past. Ya, kemarin kan kita sudah pernah tuh membahas simple past tense. Aduh, sakit sekali. Ya, jadi di sini waktunya tidak penting, tapi yang terpenting adalah hasilnya ya, hasil dari hasil dari membacanya, bukan kapan membacanya. Oke.
Kalimat yang pertama ini. Ormas Haki. Coba dibaca. Fungsi dari present perfect yang pertama adalah to describe apa ini? Dibaca. An action or situation. An situation or Situation. Kok situation itu apa itu? Situation. situation that start in the past. Got started in the past. Makanya tadi kan saya minta kalian mendengarkan ya. Ketika saya menjelaskan. That started in the past. In the past and continues in the past and in the present. In the present, diulangi. In the present. in the present. Ya, artinya apa? Yang artinya sesuatu tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan bertujuan di mana dan berlanjut sampai sekarang, ya. di masa sekarang. Okay. Misalnya I have lived in Bristol. Itu artinya apa? Since 1984. Artinya apa, Ormas? Artinya saya telah tinggal di Bristol sejak 1984 dan sekarang, saya masih melakukannya. Dan saya masih tinggal di Bristol gitu ya, maksudnya ya. Iya. Oke. Berikutnya. Fernandus Rebo. Yes, sir. Ya. Dibaca ini fungsi yang kedua dari present perfect. Yes, sir. Action. Ya, dibaca dulu. To describe an action. An action performed during a period that has not yet finished. Bukan finished. Finished. Dibaca lagi. Sampai sini saja. Iya, dibaca lagi. Finish, bukan finished. Kamu tadi bacanya finished. Nggak ada finished itu. Finish. Ya, finished ya. Oke. Artinya apa? Yes, artinya tindakan yang dilakukan selama periode yang belum selesai. Terus berarti she has been to the cinema twice this week, artinya apa itu? Dia telah ke bioskop minggu ini. Ya, berapa kali minggu ini? Berapa kali dia ke bioskopnya? Sebelum selesai. Iya, berapa kali? She has been to the cinema twice. Twice itu berapa kali? Twice. Jadi nggak merhatikan. Twice. Bioskop. Twice itu berapa kali? Twice. Cari di kamus. Twice itu berapa kali? Tadi kan sudah saya artikan itu. Cari di Google. Twice itu artinya apa? Ada yang tahu twice artinya apa? Dua, Pak. Dua kali. Dua kali. Ya, she has been to the cinema twice. Twice itu artinya dua kali. Ya. Dua kali this week. Ya. Oke. Berikutnya, Lexi Aldi.
Oke, tidak ada. Oke, I'm going to remove you. Alright, Julianingsih. Ini dibaca. Fungsi yang ketiga. Fungsi dari present perfect adalah dibaca dulu, a repeated action A repeated action in an unspecified unspecified period between the past and now. Artinya We apa? have Artinya apa itu dulu? Yang a repeated action in an unspecified period between the past and now. Artinya apa? tindakan berulang dalam periode Hmm, yang tidak ditentukan ya, atau tidak disebutkan. antara masa lalu dan sekarang. Oke. Ya, seperti itu. Berarti we have visited Portugal several times. Artinya apa? Kami telah mengunjungi Portugal beberapa kali. Oke, good. Berikutnya, yang dari Ayu, dari Johor. Ayu Hasibuan, dibaca coba fungsi dari present perfect yang keempat. An action that was That completed. was completed. That was completed. Complete in the That very- was completed. Ini that dibaca was- completed. Ya, diulang that lagi. was completed. 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 Kok tin itu? Completed in. Completed. In Oke, ulangi. Dengar saya dulu cara membacanya. An action that was completed in the very recent past, expressed by just. Oke, dibaca. an action that was That completed. completed. Ulangi. An action that was An dengarkan saya dulu. action that was completed in Completed. Oke. in the very past. In the very recent past. In the very recent past, oke. Terus expression bukan expression. Dengarkan saya. Kamu jangan ngawur bacanya. Bacanya ini nggak bisa diawur. Kalau kamu membaca seperti itu, orang nggak akan ngerti kamu ngomong apa. Jadi ini bacanya expressed by just. Oke, baca. Expressed by just. Oke. Artinya apa? Ayo. Suatu tindakan yang diselesaikan di masa lalu. Masa lalu yang apa? Yang baru. Ya, yang baru saja selesai gitu ya. Yes, sure. Terus itu artinya apa tuh? I have just finished my work. Artinya apa? Dinyatakan dengan adil. No. I have just finished my work. Artinya apa? Saya telah menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan saya. siapa? Oke, pekerjaan saya. Ya. Berikutnya, yang di studio, yang di kampus, ini sangat apa namanya? Sangat tidak nyaman ini ya. Suara. Sakit ya. Oke, yang dari kampus coba Johor. Seftia Anijar ada tidak? Enggak ada. Tidak ada, Sir. Oh, tidak ada kok, dia absen di sini. Tahu, Sir. Kalau tidak datang jangan absen. Oke.
Nurliana BR Rigar, ada tidak? Present, sir. Di mana? Zoom dari rumah atau dari kantor? Mana? Ini ya, yang Lia ini. Yes, sir. Oke. Silahkan dibaca fungsi dari present perfect yang kelima. An action when the time is not important. 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 Ya, artinya apa? Kejadian ketika waktu yang tidak ditentukan, yang Ya, tidak perlu. waktunya tidak dipentingkan ya atau tidak disebutkan. Ya. He has read War and Peace, ini artinya apa? Dia telah membaca buku War and Peace. Ya, oke, good. Jadi itu fungsinya ya teman-teman. Nanti bisa dilihat lagi di rekamannya. Oke. Nah, sekarang kita belajar menerjemahkan kalimat ini dengan menggunakan present perfect ya. Right. Ya, Pak. Delvia belum mandi. Ya, jadi nanti kata kerja yang digunakan adalah take a bath ya, belum mandi itu. Jadi nanti yang dirubah ke kata kerja ketiga adalah take ya. Take ini kata kerja ketiganya adalah taken ya. Taken. Ya, karena belum mandi berarti kalimatnya negatif ya. Kalau Delvia pakainya have atau has? Has ya, berarti Delvia belum mandi, hasn't ya karena negatif. Taken a bath ya, yet ya, ditambahin yet. Jadi kalau negatif ditambahin yet. Walaupun tidak ditambahin yet juga betul, tapi untuk lebih tepatnya ditambahin yet ya. Delvia hasn't taken a bath yet. Delvia belum mandi. Oke. Sekarang mengapa Delvia belum mandi? Ya. Kalau kalimat tanya bagaimana? Ya, jadi mengapa itu bahasa Inggrisnya apa? Why? Oke. Why has Delvia not taken a bath yet? Ya, mengapa Delvia belum mandi? Atau kata not-nya itu bisa dipindah ke depan, ke has ya, menjadi hasn't ya. Hasn't menjadi seperti ini. Why hasn't Delvia taken a bath yet? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang jawabannya harus berupa informasi ya. Jadi harus dijawab. Cara menjawabnya bagaimana? Delvia belum mandi karena apa misalnya? Delvia hasn't, atau harus pakai kata ganti ya. Berarti she hasn't taken a bath yet because, karena apa? Misalnya. Karena dia sedang memasak. Oke, because she is cooking, boleh ya. Oke, boleh ya. Alright. Berikutnya, sudahkah Rangga dan Esya menelpon akhir-akhir ini? Menelpon bahasa Inggrisnya apa? Kata kerjanya apa? Call ya. Oke, call. Call. Call di sini sudah dimasukkan belum? Belum ya? Call ini coba. Call ini kata kerja dasarnya adalah call. Kata kerja pertamanya adalah call dan calls ya. Kata kerja keduanya adalah call. Kata kerja ketiganya juga called. Dan kata kerja ini adalah calling ya. Calling. Oke, jadi yang dipakai adalah call, kata kerja ketiganya. Kalau ini kan pertanyaan ya atau tidak ya, yes no question. Berarti yang di depan adalah have dan has-nya. Kalau Rangga pakainya have, Rangga dan Esya pakainya have atau has? Have ya, have. Oke, good. Oh, sepertinya. Oke, ini ya. Jadi have, Rangga,
and Asia Asia. called, saling menelpon itu called each other ya, called each other lately ya, akhir-akhir ini ya. Jadi ini dari dulu sampai akhir-akhir ini apakah sudah pernah menelpon Rangga dan Asia saling? Kalau jawabannya sudah bagaimana, kalau belum bagaimana? Kalau sudah yes. Yes, they have. Yes, they have. Pintar. Yes, they have. Kalau belum? No, they No, have. they haven't. No, they haven't. Ya. They haven't. No, they haven't. Good. Ya. Oke, sekarang Nurhalizah sudah pergi ke Bali 2 kali. Ya. Di sini boleh pakai go. Ya. Kalau go itu kata kerja ketiganya adalah gone ya. Going. Gone. Ya, ini ya. Ini kata kerja ketiganya. Gone. Gone. Sekarang kita rubah yuk. Nurhaliza sudah ke Bali 2 kali. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Nurhaliza. Pakainya have atau has kalau Nurhaliza? Has. Has ya. Oke. Has, ya. Has. Kata kerja ketiga dari go, gone. Ya, to Bali. Twice ya. Twice. Jadi sudah pergi ke Bali 2 kali. Atau kalau pakai be, maka kata kerja ketiga dari be adalah ini ya. Been. Been ya. Oke, jadi Nurhaliza has been to Bali Twice. twice. Ya. Oke, good. Ya. Sekarang berikutnya nomor 5. Apakah kamu sudah sarapan ya? Kata kerja yang nanti dirubah ke kata kerja ketiga adalah have breakfast ya. Kata have-nya ya. Have itu kata kerja ketiganya adalah, saya cari di sini. Ini ya kata kerja ketiganya, have ya. Oke. Nah, kalau apakah kamu sudah sarapan, kamu itu pakainya have atau has? Have. Have ya. Have. Berarti Have. have you You had Breakfast. breakfast? Yet, ya, ditambahin yet ya. Kalau kalimat tanya sama kalimat negatif sama dikasih yet. Nah, kalau jawabannya sudah bagaimana? Kalau belum bagaimana? yes, 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 apa? Kalau sudah? Yes, I have. Yes, I have. Kalau belum? I have. No, I haven't. No, I haven't. Alright. Oke. Sekarang berikutnya. Apa yang sudah Steve baru saja kirim ke kedua orang tuanya di kampung? Ya, di sini kata kerja yang digunakan adalah kata kirim. Kata kirim bahasa Inggrisnya adalah send ya. Send itu kata kerja ketiganya adalah send. Pakai T ya. Oke. Sekarang kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Apa yang sudah Steve baru saja kirim? Apa itu bahasa Inggrisnya apa? What? Oke. Kalau Steve pakainya have atau has? Has ya. What has Steve? What has Steve Send to his parents, kepada kedua orang tuanya in the village ya. Ya, in the village. Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab ya, harus berupa informasi jawabannya. Cara menjawabnya bagaimana? Umpamanya Steve mengirim apa ke kampung misalnya? Contohnya mengirim apa? Bebas apa aja? Kasih saya contoh. Mengirim apa Steve ke kampung? Baju. Baju, oke. Baju ya. Berarti jawabannya he has sent. Baju apa bahasa Inggrisnya? Clothes ya. Clothes to his parents. To his parents. Ya. Atau he has just orang tua. Send his clothes to his parents. Atau boleh seperti ini. He has just his parents clothes. Boleh seperti ini ya. Clothes.
Kalimatnya Dia sama. mengirim. Ya, he has Benar, just sent dia clothes to mengirim. his parents atau he has just sent, kurang send ya, sent Siapa? his parents clothes. Ya. Yes. Oke, diperhatikan. Nomor 7. Gabriel dan Camilla belum saling berbicara sejak tahun lalu. Ya. Jadi kata kerja yang nanti dirubah ke kata kerja ketiga adalah berbicara. Ya. Berbicara. Berbicara ini bahasa Inggrisnya adalah talk. Kata kerja ketiga dari talk adalah, kita lihat. Talking. Talk ya. Talk. Ini ya kata kerja ketiga. Nggak mungkin pakai ing ya. Kita pakai kata kerja ketiga yang ini ya. Talk. Oke. Yes, sir. Karena belum berbicara, berarti kalimatnya negatif ya, karena belum ya. Oke. Ya, Pak. Gabriel dan Camilla belum saling berbicara. Kalau Gabriel dan Camilla pakainya have atau has. Have, Have. sir. Have ya. Oke. Gabriel and Camilla Have. berarti haven't ya. Haven't. Terus kata kerja ketiga dari talk adalah talked. Talked to each other since last year. Yeah. Alright, Gabriel and Camilla haven't talked to each other since last year. Alright, berikutnya. Sudahkah Tati memberimu uang? Ya, di sini kata kerja yang digunakan adalah memberi, ya, yang nanti dirubah ke kata kerja ketiga. Dan memberi bahasa Inggrisnya adalah Give. ya, give. Kata kerja ketiga dari give adalah Gift. given ya. Ini ya, Given. given. Kata kerja ketiganya given. Oke, jadi sekarang kita terjemahkan. Kalau Tati pakainya have atau has? Has, sir. Yes. Has, oke. Jadi has, Tati. Ya, kata kerja ketiga dari give adalah given, berarti given you money. Ya, has Tati given you money, ditambahin yet ya. Walaupun tidak ditambah yet juga betul, tapi lebih tepatnya lebih komplitnya ditambah yet ya. Has Tati given you money yet? Nah, kalau sudah bagaimana? Kalau belum bagaimana jawabannya? Ini kan Yes. jawabannya dia ya atau tidak kan? Berarti gimana? Kalau sudah, yes apa? Yes, she has. Ya, Yes, he pintar. has. Yes, she has. Yes, kalau belum? No, she has. No, No, she hasn't. she. She hasn't. No, she hasn't. Ya, very good. Oke. Oke. Suaranya kok. Berikutnya. Mengapa Tommy belum mengerjakan tugas? Ini yang nanti yang diubah ke kata kerja ketiga adalah kata mengerjakan ya. Mengerjakan bahasa Inggrisnya do, dan kata kerja ketiga dari do adalah ini ya, done. Ini kata kerja ketiga dari do adalah done. Oke. Jadi kalau mengapa Tommy belum mengerjakan tugas, mengapa bahasa Inggrisnya apa? Why? Why? Oke. Why? Kalau Tommy pakainya has atau have? Have. Has ya. Why has Tommy not done his homework, his apa ini? Work His work yet? yet. Ya, seperti ini boleh. Atau kata not-nya dipindah ke depan ya, menjadi why Why hasn't Tommy done done his work yet? ya. Yet. Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan informasi ya. Oke. Cara menjawabnya bagaimana? Umpamanya dia belum mengerjakan PR karena apa? Ya. He hasn't done his work yet because karena apa? Kasih saya contoh. Karena apa? Because Karena apa? He lazy. Oke, because he is lazy, boleh ya. Seperti itu ya. Atau ya dia sakit, boleh ya. Because he has been lazy because wait a minute.
Oke, baik teman-teman. Jadi nanti kalian mengerjakan yang sama seperti ini ya, cara mengerjakannya. Seperti yang kita kerjakan 1 sampai 9. Kalau pertanyaan harus dijawab ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, seperti nomor 9 dan nomor berapa tadi yang jawabannya ya atau tidak. Nomor 5 and then nomor berapa? Nomor 3 ya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus berupa informasi seperti nomor 2 and then number 6 ya. And then number 9. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk setiap pertanyaan selain dia diterjemahkan juga harus diberi jawaban ya. Kalau dia bukan pertanyaan tidak perlu dijawab ya, seperti nomor berapa tadi? Nomor number 7 ini kan bukan pertanyaan, jadi tidak perlu diberi jawaban. Oke. So I am going to send the group ya. Ini Johor dan berapa? Pang 27. Pang 27. Alright. Oke. Untuk tugasnya, is there any question? Jadi nanti tugasnya kamu terjemahkan dan kalau pertanyaan dijawab. Kemudian nanti kalau kalian sudah selesai, kalian kirimkan ke WA saya langsung. Nanti kalau sudah betul semua, maka saya akan izinkan kalian untuk upload di portal assignment. Topiknya adalah present perfect, ya. Jadi harus ditulis tangan, ditulis dulu bahasa Indonesianya, baru kemudian bahasa Inggrisnya. Oke, is there any question? Apakah ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? No, sir. Tidak ada? Oke, silakan dikerjakan. Untuk yang Kupang, kalau pengen keluar dulu nggak apa-apa. Nanti saya harapkan sebelum sesi berakhir, yaitu jam 3 waktu Indonesia Barat atau jam 4 waktu Indonesia Tengah, sudah ada salah satu atau beberapa dari kalian yang sudah selesai, sehingga kita bisa bahas dan saya akan beri contoh tentang bagaimana yang mengerjakannya atau bagian mana yang salah gitu ya, dan yang lain nanti bisa melihat, bisa mengambil pelajaran. Oke? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, good luck, selamat mengerjakan. Saya tunggu ya. Oke. Silahkan boleh keluar dulu dari Zoom untuk sementara. Untuk yang ya, bagaimana yang dari Johor? Is there any question? Ini jam berapa batas pengumpulan tugasnya? Secepatnya ini kalau bisa sebelum sesi ini berakhir sudah selesai ya. Tapi nanti kalau sampai belum selesai juga, nanti tambahan waktunya adalah sampai jam 9 malam untuk Johor dan 10 malam untuk Kupang ya. Ya, jadi nanti kalian mengirim terus sampai sudah betul semuanya. Mungkin kalian mengirim pertama saya akan salahkan nomor 9 dan nomor 10 salah. Kalian ganti itu sampai betul semua. Begitu ya? Ya. Oke? Oke, Pak. Ya, good luck. Selamat mengerjakan. Yes, sir. Yes.